Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksa Bayutama. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Asmuni selaku fasilitator dan Ibu Sri Widayati selaku pengajar praktik. Sebelum saya menarik kesimpulan dan memberikan refleksi, saya akan sedikit mengulas terkait pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Artinya apa? Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sifatnya menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian, pendidikan yang berhamba kepada anak. Pendidikan memperhatikan kodrat alam dan zaman. Dan pendidikan membentuk budi pekerti anak. Selanjutnya, semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran pendidik. Yang pertama ada ing ngarsa sung tulodo. Artinya, di depan seorang guru harus menjadi contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Selanjutnya ing madya mangun karsa. Artinya, di tengah guru harus dapat membangkitkan semangat agar murid terus melakukan inovasi. Dan yang terakhir yaitu tutwuri handayani. Artinya, di belakang guru harus dapat memberikan dorongan kepada muridnya. Selanjutnya, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, kodrat alam yaitu pendidikan harus menyesuaikan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid tinggal. Selanjutnya ada kodrat zaman, artinya pendidikan harus menyesuaikan dengan perubahan zaman yang terus berkembang secara dinamis, sehingga murid dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu pembelajaran sesuai dengan sosiokultural. Nilai-nilai luhur kearifan sosial budaya yang ada di SD Negeri Bundarejo yaitu terkait dengan budaya sambatan atau gugur gunung. Dalam budaya sambatan atau gugur ini mengajarkan beberapa nilai. Yang pertama yaitu kebersamaan, toleransi, tolong menolong, tanggung jawab, sikap sukarela, saling menghormati, dan kerjasama. Selanjutnya penerapan sosiokultural di kelas dari budaya sambatan atau gugur gunung. Yang pertama yaitu piket kelas. Jadi kegiatan pembersihan dan penataan kerapian ruang kelas oleh regu yang terdiri dari para siswa secara bergantian. Yang kedua ada diskusi kelompok, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu murid. Kegiatan diskusi kelompok ini dapat membantu mencari alternatif dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu ada kegiatan kerja bakti, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah yang dilaksanakan secara gotong royong. Lalu pertanyaan pemantik untuk menarik kesimpulan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang saya percaya yaitu
pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Pembelajaran hanya mentransfer materi dari buku kepada murid. Lalu belajar adalah menghafal. Kemudian lebih menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan. Semua murid mendapatkan perlakuan yang sama dalam kegiatan pembelajaran. Menuntut agar murid mencapai KKM dan pendidikan budi pekerti itu hanya melalui mata pelajaran pendidikan agama dan PPKN. Nah, lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Yang pertama yaitu perlu menerapkan merdeka dalam belajar. Lalu setiap murid mempunyai potensi atau bakat dan minat masing-masing yang harus kita kembangkan. Perlunya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, yaitu dengan menyeimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu belajar adalah menuntun, bukan menuntut murid untuk mencapai KKM. Dan budi pekerti dapat diintegrasikan pada seluruh mata pelajaran. Selanjutnya, hal apa yang akan segera saya terapkan di kelas yang sesuai dengan pemikiran KHD? Yang pertama yaitu saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Yang ketiga, saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensial. Yang keempat, saya akan menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Yang kelima, saya akan merancang pembelajaran yang menerapkan pembelajaran abad 21 yang nanti akan mengembangkan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Lalu, saya juga ingin menjadi guru yang mengutamakan budi pekerti, memperhatikan kodrat murid, menuntun, menjadi teladan, dan menjadi guru yang menginspirasi. Dari hal yang sudah saya jelaskan terkait dasar-dasar pemikiran KHD, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan pada hakikatnya menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.